melaksanakan ini tentang kegiatan yang sudah ditegakkan. Nah, ini minta maaf sekali saya sampaikan karena kenapa? Ini ada sedikit disampaikan supaya karena waktu tak diambil juga sedikit untuk orang tua siswa untuk mendengar apa kegiatan yang dilaksanakan di SD Negeri 32. Nah, ini akan berkelanjutan nanti ini Bapak Ibu guru semua guru harus mengikuti nanti ini namanya guru penggerak itu yang kita laksanakan karena ini program pemerintah kita sudah laksanakan ada beberapa guru di sini yang sudah laksanakan yaitu Ibu Darmiati sudah pertama dan kemudian selanjutnya nanti mengikuti Pak Supiani sama Ibu Hamriani nanti untuk melaksanakan seperti ini. Dan ini Bapak Ibu guru dan orang tua siswa ini tidak henti-hentinya untuk dipanggil untuk melaksanakan nanti yang seperti ini. Kalau selesai udah niat nanti untuk melaksanakan akan ada nanti panggilan lagi orang tua siswa untuk mengikuti lagi yang seperti yang saya hormati Ketua Komite sekaligus tokoh masyarakat, yang saya hormati orang tua siswa, Bapak dan Ibu guru dan anak-anakku semua yang sama-sama Ibu banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam ruangan yang sederhana ini ya, dengan tujuan ingin melakukan suatu kegiatan ya, melaksanakan diskusi yang nantinya akan dilanjutkan dengan kegiatan pameran aksi nyata. Jadi tak tahan hentinya kita selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah. Begitu pula salam dan selawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu karena telah mengambil waktunya ya. Ya. Mungkin biasanya kalau di pagi hari terlalu banyak aktivitas yang mau dilakukan, tapi ini insyaallah tidak akan. Kita bisa dapat juara juga, bisa lulus juga, tapi malahan ada di sekolah-sekolah inti di situ saya dengar belum ada yang lulus sama sekali. Karena ini berat kita ikuti ini bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Nah, itu jangan sampai ada yang menganggap orang tua siswa kira sekolah pinggiran di sekolah tak belum tentu juga laki-laki di kota. Itu alhamdulillah ini sudah dikenal di sekolah kita di kota bahwa di SD 32 itu. Nah, saya juga merasa bangga. Siapa kepala sekolahnya di situ? Bangga saya dengar bahwa guru saya pernah dia juara. Malahan ini Ibu Apriani pernah saya ditanya di dinas pendidikan mau diambil guru pelatih guru pelatih semua di Parepare dia mau diambil jadi guru pelatih. Nah, berarti dia ini SD 32 bahwa dia dia sudah terkenal di sana. Tapi saya juga merasa bangga itu bahwa SD ini dapat juara. Nah, jadi artinya saya tidak di situ canggung-canggung juga di situ saya menunjukkan diri itu karena ada yang kasih naik nama sekolah. Mudah-mudahan nanti bukan hanya terbatas dari barang-barang atau benda-benda fisik yang ada, tapi nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi. Jadi tema diskusi kita pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi atau melakukan pemetaan aset sekolah. Alhamdulillah pada hari Selasa ya Pak Adi, kita sudah ada kunjungan dari tim pemeriksa ya, tim aset untuk memantau atau memeriksa aset yang ada di sekolah kita ya, seperti itu. Kemudian sebelum saya jelaskan seperti apa itu aset, sedikit saya paparkan dulu tentang ekosistem sebagai sekolah sebagai ekosistem. Nah, mungkin Bapak dan Ibu guru, anak-anakku juga ya, kata ekosistem itu sudah tidak asing lagi ya. Di pelajaran IPA kita sudah mempelajari itu.
Jadi ternyata sekolah itu dianggap adalah sebagai ekosistem. Yang dikenal air sudah ada, biotik itu berarti yang hidup. Tentu dalam sebuah sekolah ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ya. Kemudian ada pengawas, orang tua atau masyarakat sekitar yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan kita. Di samping itu ada faktor abiotik, ini meliputi yang namanya keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan orang. Jadi semua komponen ini saling berhubungan. Ya, tidak bisa berjalan program kita kalau ada salah satunya tidak berfungsi dengan maksimal. Itulah dikatakan bahwa sekolah adalah sebuah ekosistem, termasuk dalam pemanfaatan nanti aset-aset yang ada di sekolah kita. Lanjut. Ya. Seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa mungkin yang terpikir kalau kita berbicara aset itu adalah benda fisik, iya, barang, lemari, mungkin perpustakaan. Tapi ternyata aset itu tidak terbatas dengan itu saja. Nah, ada 7 kategori dari aset, ya. Ini sudah ada pengklasifikasiannya. Jadi ada 7 modal utama aset itu. Ada yang disebut dengan modal manusia, kemudian yang kedua ada modal sosial, modal politik, modal agama, budaya, kemudian yang kelima modal fisik, yang keenam modal. Jadi untuk modal aset orang tua siswa, menurut saya salah satunya adalah orang tua siswa berupaya bagaimana mendorong anaknya untuk giat rajin belajar, bukan cuma hanya di sekolah, tapi di rumah juga. Di rumah juga mereka selalu mendukung agar anaknya tidak sering bermain, tapi memperhatikan pelajaran yang telah diberikan di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya ya atas tanggapan yang diberikan. Mungkin ada pendapat lain atau dari orang tua, ada yang mau berkomentar terkait dengan aset orang tua. Jadi ini sebenarnya orang tua termasuk aset yang paling penting. Bagaimana itu anak-anak mau belajar, karena kalau cuma guru yang mau bekerja di sekolah itu tidak akan mungkin tercapai dengan maksimal. Harus ada kerjasama yang baik antara guru dan orang tua. Salah satunya tadi adalah memberikan dukungan, ya, bagaimana memotivasi anaknya untuk selalu belajar. Kemudian ada komite sekolah. Alhamdulillah Bapak komite kita luar biasa perhatian terhadap kita memberikan undangan. Ya, itu salah satu bentuk partisipasi dari komite sekolah kita. Ya. Kemudian adalah masyarakat. Jadi masyarakat itu masih juga dalam modal manusia, aset sekolah sebenarnya. Jadi meskipun tidak di sekolah itu, tapi berdekatan dengan lingkungan sekolah, memberikan dampak yang baik terhadap sekolah, itu sudah termasuk aset. Ya, saya perhatikan waktu hari ada kerja bakti di luar, itu sebenarnya aset itu. Kita bisa kerjasama dengan pemerintah setempat seperti Pak RW, Pak RT, itu untuk kerja bakti di depan. Karena itu harus juga diperhatikan. Karena bahaya itu kalau misalnya pengendara itu cepat, kemudian tidak terlihat oleh siswa kita yang melintas di situ. Ya. Nah, ada tadi yang saya bagikan, ya. Jadi nanti hasil diskusi kita silakan ditulis di situ yang menjadi kesepakatan kita. Jadi kita sepakat ya bahwa yang masuk modal manusia di sini adalah kepala sekolah ya. Ada, silakan ditulis. Guru tenaga pendidikan, alhamdulillah guru-guru di SD 32 itu masih muda, masih produktif. Ini sebenarnya aset terbesar yang harus kita manfaatkan. Ya, kalau guru di sekolah lain itu karena melo pensiun. Jadi kalau melek ya zaman biasa langsung mengeluh, tuh naik pensiun tidak bisa mas saya begitu. Alhamdulillah kita di sini di sekolah ini saya yang paling tua dengan Ibu Haji Artina. Iya, yang lain
untuk ke wilayah ini kita bisa gunakan, tapi ternyata tidak bisa. Khusus untuk pelatihan. Jadi khusus masuk di pagu indikatif yang mana itu belum pasti. Jadi nanti misalnya mungkin ada lagi untuk tahun depannya, nanti diusahakan bagaimana supaya bisa mengusulkan apakah nanti masuk di dana kelurahan atau bagaimana, nanti saya coba usulkan. Nanti sampai sama Ibu Lurah. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak atas tanggapannya ya. Terima kasih karena ternyata sudah ini ada perhatian sebenarnya ya, cuma untuk tahun ini belum ada Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya betul-betul kita ini diperhatikan ya, karena saya lihat di rumah-rumah warga memang sudah ada tempat sampah seperti itu, dan mungkin ini salah satu sekolah kita yang perlu ada perhatian khusus ya, karena kita di sini adalah komunitasnya banyak ya, lebih 60 orang, sekitar 70-an lah. Jadi otomatis volume sampah setiap hari itu banyak. Jadi kami kesulitan untuk bagaimana caranya mengelola sampah ini. Dan termasuk kegiatan hari ini adalah itu salah satu sebenarnya langkah kami dari guru di sini adalah memanfaatkan sampah plastik menjadi sebuah karya. Itu salah satu alternatif solusi. Tapi saya rasa itu tidak cukup, iya, karena banyak sekali setiap hari itu sampah yang ada di sekolah. Terima kasih banyak Pak atas perhatiannya. Selanjutnya adalah apakah ini bisa dimanfaatkan ini alumni? Ya? Bagaimana Bapak dan Ibu? Ini kalau alumni berangkatan yang sama ke atas keseluruhan dibilang. Tergantung. Boleh kalau di sekolah-sekolah lain kan ada per angkatan ini, mereka banyak. Kalau kita di SD 32 kan seperti ini 7 orang dalam satu kelas. Begini Bapak Ibu, dengar saya pernah ini karena ada siswa saya dulu mengundang saya datang di KFC dulu waktu itu, alumninya Muhammad Sarif Hidayatullah untuk memanggil saya di situ reuni Kinabila di sana. Saya diundang sama alumni itu. Kayaknya ada 25 lebih orang itu, 23 lebih 23 gawat tepatnya alumninya. Orang saat-saatnya keseluruhannya itu. Tapi kalau saya salut sama itu anak-anak. Ada teman-temannya tidak putus. Mudah-mudahan nanti ini, yang ini anak-anakku sekalian ini, yang anak-anak SD ini, ada nanti yang seperti itu supaya tidak ada nanti bilangnya temanku itu waktu SD bagaimana. Oke. Oh, ternyata ada pengalamannya Pak Kepsek dengan alumni dari SD 32. Nah, kira-kira ini apakah bisa kita masukkan ini alumni? Kalau kita masukkan berarti kita usahakan nanti kedepannya bisa terbentuk alumni dari SD 32. Diharapkan alumni ini bisa menjalin tali silaturahmi dengan sekolah, dengan teman-temannya lain. Selain itu memberikan sumbangsi atau kontribusi terhadap peningkatan pendidikan yang ada di sekolah. Sekira itu yang paling penting sebenarnya. Mungkin ada lulusan di sini yang sudah punya pekerjaan, itu kan bisa jadi motivasi bagi adik-adiknya di sini. Mungkin ada jadi tentara nih, jadi polisi dan sebagainya. Itu bisa memberikan inspirasi. Iya. Bagaimana jadi masuk alumni? Oke, baik, kita pindah ke modal berikutnya atau aset berikutnya. Ini yaitu Ibu Heni Muspika, itu operator bantuan. Tapi begini, bantuan ada pernah diusulkan itu bantuan baju 10. Tapi saya itu bantuan baju dari mana saya tidak tahu usulnya dari mana. Tapi begitu saya sudah bagikan ini 10 karena dia minta carilah siswa yang tidak mampu sama sekali 10 orang karena mau dikasih bantuan dengan baju. Ini dengan baju itu sudah saya ambil di dinas pendidikan, saya sudah bagikan. Saya sudah usulkan ini dinas pendidikan. Inilah, saya tidak bisa sendiri yang berbicara. Saya tanya sama Bapak Ibu guru yang ada di SD 32, 11 guru. Saya sudah tanya, siapa yang bisa kita kasih bantuan ini? Sudah sebut seperti ini. Saya sudah ambil itu bantuan, saya sudah bagikan.
kepada anak-anak yang sudah ditulis namanya. Begitu sudah saya bagikan, dari dinas pendidikan menelpon sama saya. Ada titipan anggota. Saya bertanya, anggota apa itu? Pak, saya tidak paham. Anggota mengerti mikir. Ternyata dibilang anggota dewan. Ada titipannya 3. Nah itu dalam 10 itu bantuan. Tidak ada namanya itu titipannya anggota dewan di situ. Menurut dinas pendidikan yang sudah kasih, bisa gak ditarik itu barang? Maaf Bu, saya tidak berani menarik itu karena anak-anak dia sudah pakai. Karena titipannya anggota ada 3 dan tidak ada dia dapat sama sekali. Nah itu yang saya tidak bisa jawab. Tidak bisa saya tarik itu apa-apa karena dia sudah dibagikan. Nah, saya tanya di dinas, anggota atas nama siapa itu? Dia tidak mau tanya. Pak, saya minta tolong bisa kan sebut namanya itu orang yang 3 itu yang titipan, bisa titipan dan bisa kita kasih. Saya tidak janji. Saya tidak janji bagaimana. Dia sempat menyatakan bahwa pada masyarakat pada tersebut bilang bahwa bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada anaknya sekolah bisa nanti menghubungi saya terkait apakah untuk bantuan beasiswa dan sebagainya, terkait apakah untuk perseorangan pribadi saja. Sebenarnya saya tidak terlalu tahu bagaimana itu, tapi sempat disingkat seperti itu. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Komite. Sebenarnya bisa memberikan sumbangsi bagi kita, tapi tidak harus melalui pihak sekolah. Jadi mungkin sifatnya pribadi, ya. Begitu, ya. ya. Jadi, tapi berdampak juga kepada anak didik kita, ya. Sekiranya saya. Oke. Kemudian Sedikit, siapa tahu ada orang tua siswa yang pernah dia terima. Begitu artinya untuk karena kita juga pribadinya kayak Pak ya, saya tidak tahu juga itu pribadinya dari anggota dewan, mungkin ada bantuan dari. Jangan tanya Pak los mulutnya. Nah maaf, saya memang kalau ada itu di hati langsung saya tanya siapa anggota itu. Nah, saya mau tanya ini siapa sebenarnya ini titipan, minta maaf sampai sekarang tidak ada jawaban. Saya itu bantuan baju tidak tahu bantuan dari mana di dinas pendidikan. Kalau bantuan dari anggota dewan tidak pernah saya dengar. Tidak pernah, tidak tahu juga kalau ada salah dengar ada gak? Ada gak biasa? Siapa tahu salah kah? Salah atau bagaimana? Karena ini yang titipan tidak tahu bagaimana ini. Dia gak anggota dewan yang kasih 3 bantuan atau bagaimana. Tapi itu barang dari dinas pendidikan saya ambil. Nah, itu Mi. Nah, saya tidak tahu bagaimana ini. mungkin secara jelas membantu dari anggota dewan tidak ada ya, karena ini kan berkaitan dengan partai politik. Biasanya kan juga sekolah itu apalagi PNS kan tak boleh terlalu bersentuhan dengan dunia politik. Jadi mungkin membantu kita bekerja sama dengan instansi lain seperti kita di dinas pendidikan ya. Mungkin bisa memberikan kebijakan-kebijakan aturan atau bagaimana terkait dengan pemberian misalnya bantuan kepada siswa yang berekonomi lemah seperti itu. Dan bagaimana ini, apakah ada kemungkinan, apakah ada potensi ini anggota legislatif dimanfaatkan ke depannya Pak? Apalagi ini mendekati pemilu ini. Tidak masuk kan kira-kira, tidak bisa diberdayakan itu. Tergantung. Tergantung. Biasa ada yang datang menawarkan. Ada biasa. Iya. Yang apa namanya? Yang bisa Maksudnya, kira-kira membantu kan sekolah. biasanya dekat-dekat nonton politik begini biasa datang. Bisa sah kalau Bisa, anu. Heeh. Tapi selama di sini saya kurang lebih 18 tahun. Saya menduduki SD 32 belum pernah saya dengar. Saya menduduki SD 32. Sampai sekarang saya diberi umur panjang sampai sekarang, alhamdulillah saya masih hidup. Jadi bagaimana? Aset sebenarnya ini anggota legislatif, tapi kalau misalnya kita merasa bahwa kemungkinannya kecil untuk memanfaatkan aset itu, ya saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu.
Seandainya ada bisa nggak? Nih. Apa? Kalau yang terkait anggota dewan Iya. sedikit. Ketahuan kita lama memilih terancam juga. Nah, sama aja, tidak usah saya bicarakan ini saya selama saya menjabat ini sebagai kepala sekolah. Ini tidak usah saya itu rahasia, ada rahasia kepala sekolah, saya tanya, ada rahasia kepala sekolah. Oke, baik. Ya, jadi kita tinggalkan anggota legislatif, camat, lurah. Sekira kita sudah camat datang ketika upacara bendera itu melakukan sosialisasi ya terkait bagaimana penggunaan HP secara bijak kepada anak-anak. Itu saya kira sudah dilakukan. Lurah juga sangat berpartisipasi selama ini jika ada kegiatan. Lanjut, modal agama dan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa terkait dengan aset agama ini ya yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah tokoh agama. Kira-kira bisakah kita berdayakan ini tokoh agama, misalnya ustaz ataukah mungkin Pak Imam ya? Adakah kemungkinan bahwa kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut, mungkin bisa diundang ketika kita melakukan pesantren kilat atau seperti apa? Kita sudah pernah. Sudah pernah ya? Tapi Pak Ustaz di, oh iya betul. Oke. Pesantren kilat. Iya. Saya kira bagaimana pesantren kilat namanya apa sekarang? Pesantren Ramadan. Oh, pesantren Ramadan. Waktu itu pesantren kilat. Jadi pernah di Pak Ustaz Asta. Oke, berarti masuk tokoh agama. Kemudian ada program kita alhamdulillah berjalan sampai hari ini adalah program sholat duha. Ya, jadi program ini selain anak-anak sholat berjamaah juga ada menggali potensi mereka untuk bagaimana tampil di depan umum memberikan ceramah-ceramah singkat. Ya. Kemudian kegiatan-kegiatan kebudayaan. Apa kira-kira kegiatan kebudayaan Pak yang ada di sekolah ataukah yang di sekitar masyarakat yang berpotensi kita manfaatkan? Masih di Mapadenda nih? Tapi selalu di mana biasa Pak Mapadenda nih sekarang orang? Di sana sih. Oh, di sana nih? Mobilan, saya kalau untuk maksaan kita. Bocor-bocor, tapi anak-anakku biasa dia orang Mapadenda? Tidak. Siapa yang pernah lihat orang kegiatan Mapadenda itu? Pernah? Iya, di sana. Oh, kalau ada kegiatan seperti itu, bisa dilihat itu adalah salah satu tradisi adat yang masih dilestarikan sampai sekarang. Jadi itu adalah mengenalkan adat, istiadat. Ya, jadi walaupun sekarang sudah era modern itu tidak. Ada terserah harinya, kapan? Itu bagus sekali programnya Ibu Darmiati. Ini anak-anak dia dilatih untuk menceramah di depan pada saat sudah sembahyang duha. Itu ada saya masukkan program itu karena ada masukkan di program di ketua MKKS kecamatan, dia nanti dia lanjutkan di tingkat kota. Sudah alhamdulillah. Ternyata saya kurang paham juga waktu ini dia laksanakan. Ternyata ada seperti itu saya tidak paham. Itu makanya Bapak Ibu guru kalau ada yang kita ingin tahu, marilah kita kerjasama. Tidak berjalan ini sekolah kalau tidak ada kerjasama. Insya Allah begitu pula juga orang tua siswa. Ini adalah sekolah kita semua. Tempat tak semua di sini bukan untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini, masyarakat yang di sekitar sekolah itu adalah sekolah kita ini. Kemudian hari Jumat itu senam. Itu sebenarnya yang memimpin ini adalah saya sendiri sebagai guru PJOK yang bertanggung jawab. Tapi alhamdulillah ada yang bantu kita yang berbaik hati adalah menantunya Pak Sudi almarhum. Alhamdulillah dia selalu berkenan. Saya bersyukur adanya di situ. Tapi sekarang mungkin ini agak-agak tidak terlalu karena dia sudah sakit sekarang tidak tahu. Ada siswa itu ada kan buku timbangan. Sebenarnya tugasku semua itu, tapi tugasku ya toh kepala sekolah, ya toh guru olahraga, ya toh UKS, ya toh kepengurusan sekolah. Jadi makanya saya sampaikan ini marilah kita kerjasama. Ini ada program ini yang diusulkan ini UKS. Apakah kita bisa bentuk? Apakah karena ini yang saya sampaikan kepada
Heni Mustika ini untuk tapi ada ini usulan bahwa gunakanlah siswa untuk menyimpan, karena saya Bapak Ibu guru itu kan UKS itu timbangan, apakah ada masuk di administrasi daftar rapor kan seperti itu? Ada. Makanya itu usahakan supaya tidak mencari, jangan sampai tiba mata tiba akal langsung saja jadi makanya kalau ada seperti itu bagus sekali. Apakah bisa kita nanti bentuk untuk hari Sabtu hari Sabtu ini sebenarnya pramuka juga di situ Nah, bagaimana kita atur ini UKS harus sebenarnya seperti itu, yang menimbang, mengukur berat badannya, seperti itu. Karena ada yang saya dengar baru saya ini artinya waktu raba tapi saya tidak sempat karena susah kita kumpulkan ini guru lebih bisa melibatkan siswa. Jadi untuk saran saya, kalau bisa mungkin yang pelibatan UKS itu bukan cuma siswa. Salah satu guru bisa ditugaskan untuk mendampingi siswa dalam pelaksanaan UKS seperti yang disampaikan Pak Hasan tadi, yaitu perimbangan, ukur tinggi. Karena kalau siswa saja yang melaksanakan, saya yakin itu tidak akan berjalan lancar. Karena kalau antar siswa yang melaksanakan pasti saling ada istilah maco-ico di sini ya. Tapi dengan adanya guru, itu akan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab itu. Oke, terima kasih banyak. Saya jawab itu. Tidak usah pakai besar suaranya. Ini masalah ini yang saya bilang untuk anak-anak kan ada dokter kecil. Cocok kan ada pengelola UKS di situ, ada yang dampingi di situ. Maksudnya tetap ada yang mendampingi anak-anak. Cuma yang pelaksanaannya di situ di dia. Oh, kalau ada kesalahannya anak-anak, di dia seperti ini bisa nak guru Bapak Ibu guru. Cocok tidak berjalan kalau siswa saja. Tapi kan ada di situ sebagai tugasnya sebagai guru UKS. Itu salah satunya saya. Tapi saya kasih mandat Heni Mustika. Mandat. Dan kemudian saya lanjut kembali kepada orang tua siswa. Mau ditutup toh? Oke, saya lanjut dulu. Nah, bukan banyak ini saya tambahkan. Karena ini adalah saya juga selaku kepala sekolah. Ini saya juga sebagai masyarakat di sini. Saya sampaikan kepada orang tua siswa. Marilah kita kerjasama antara sekolah sama orang guru sama orang tua siswa. Seperti anaknya yang malas sekolah. Ini sebenarnya 5 kali berturut-turut itu tidak bisa naik kelas. Tidak bisa naik kelas. Aturan memang sudah ada. Tapi kalau tidak ada kerjasamanya antara guru sama orang tua siswa, kebetulan ada orang tua siswa sama ketua komite kita. Ini adalah ketua komite ini kalau posisinya di sekolah ini di atas ini kita bawahan semua termasuk kepala sekolah saya bawahan. Ini adalah tinggi jabatan di sekolah kita, ini adalah ketua komite. Tidak akan berjalan ini sekolah kalau komite dia menutup sekolah ini. Jadi makanya ini ketua komite ini adalah di atas apa-apa perkara di sekolah itu harus diketahui komite. Komite ini adalah tokoh masyarakat, dia harus tahu. Berarti kalau ada tegur di komite harus kita tunduk, harus hargai karena dia adalah bos kita di sini. Dan kemudian ini saya minta yang ada yang malas itu sampaikan pada orang tua siswa, yang malas ke sekolah anaknya, Pak Maikato uang kalinya malah saya anakku tak pakai anak di bawah muka dia di salon itu saya tidak bagaimana marilah kita kerjasama karena jadi sorotan kalau seperti itu. Dan matu naik kelas nata sa sila pasok natanya juga pasok bapak guru guru-guru di situ saya itu hanya saya terima dari usulan ibu guru karena di depan anak-anak ada 1 sampai 6 bapak orang tua siswa, ada 1 sampai 6 ada wali kelasnya. Itulah yang menentukan kenaikan kelas, bukanlah pasok. Saya sampaikan memang ke ini. Supaya tidak ada bawaan dan kemudian saya tanya lagi masalah bantuan. Tidak ada sama sekali bapak ibu guru tahu bantuan itu. Nanti ada dari dinas pendidikan baru kita tahu.
maka damang itu orang tua siswa iya Pak Anaurena guru termasuk ibu dari ngati kan Anaurena kue maka damang Pak kayak dari ngati terima nanti tidak tahu apa-apa terus terang tanya Bapak Ibu guru tidak tahu masalah bantuan di sekolah tidak ada sama sekali tahu bahwa ada bantuan artinya nanti dari dinas pendidikan ada nama dan materi Pak iya ada biar ada saya dengar sampai di telingaku apa namanya kasih mutasi itu kalau ada siap menerima ada surat dari sana siap menerima baru kita bikinkan tidak bisa kita langsung menemukan di sana bikinkan jadi makanya saya sampaikan kebetulan Bapak komite kita ini adalah komite yang sekolah kita inilah terbentuknya sekolah adanya komite jadi ini sampaikan supaya bisa kita lebih artinya yang kita ini masalah di sekolah adalah masalah komite juga karena harus komite dia tahu ini ada kesalahan apapun yang didapatkan di sekolah itu komite berhak menegur Bapak Ibu guru juga berhak kita tegur itu Bapak Ibu guru itu selaku Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu disampaikan supaya tidak ada terulang seperti itu. Kemudian informasi selanjutnya Ibu Hamriani ini ada beberapa hari saya tidak muncul karena saya lihat itu Ijran. Ini saya ada informasi sampaikan sebelumnya karena modal budaya dan modal fisik yang saya tanyakan bisakah kan tadi ada kantin, UKS, perpus, pemanfaatan semua itu kan setiap tahun ada lomba FL2SN bisakah juga diadakan sanggar seni di sekolah kita supaya betul-betul dimanfaatkan bukan cuma pada saat akan adanya lomba baru kita kolaborkan baru napi dan anak dan itu juga tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang. Jadi kalau memang sudah ada sanggar seni dan dibagi-bagi tugasnya masing-masing, jadi kita bisa manfaatkan itu dan pada saat memang dibutuhkan bisa kita misalnya kayak ini ada lomba FL2SN tapi kita tidak ikut karena memang tidak ada persiapan sama sekali seperti itu. Terima kasih. Nah, selama ini kita memang salah satu juga kendala adalah sanggar seni. Jadi kalau misalnya kita mau mengikuti biasanya lomba, jadi masing-masing melatih saja di kelasnya. Misalnya kita berbagi tugas, misalnya yang guru yang memiliki potensi di bidang menyanyi, kemudian melatih siswa, tapi tidak ada tempat khusus. Nah, kalau kita punya sanggar seni tersendiri, tentu kita ada program nanti, ya. Jadi kita tidak kelabakan. Jadi dari awal kita sudah mempersiapkan dengan matang itu siswa, siapa-siapa yang akan dipersiapkan untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi ada peluang yang sangat besar untuk menghasilkan berprestasi, kita dapat prestasi. Tapi kalau kami lomba baru kita baku tunjuk-tunjuk, kebetulan mungkin guru yang mau melatih juga dalam keadaan sibuk pada waktu itu, jadi akhirnya kita sering tidak mengikuti lomba, termasuk ini dalam waktu dekat ya ada lomba. Nah, jadi bagaimana ini solusinya? Mungkin ada ruangan di sini Pak bisa kita manfaatkan untuk kegiatan sanggar seni. Karena kalau mau membangun itu kan rasanya agak sulit ya. Jadi kita berdayakan saja potensi yang ada sekarang. Bisa kepala sekolah kasih sedikit untuk kegiatan proses pembelajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada sesuatu hal yang tidak berkenan bagi Bapak dan Ibu. Kita akhiri kegiatan ini dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan